jika saya mendapatkan kesempatan sebagai decision maker hanya sehari saja, saya akan menghimbau, yaitu yang pertama untuk melarang keras untuk tidak membuang sampah ke laut, dan yang kedua yaitu melarang untuk menangkap ikan secara besar-besaran seperti menggunakan alat peledak. Kita juga sebagai generasi muda bisa melakukan 3 steps yang gampang, yaitu dari love, action, dan juga impact. Halo Sobat Perikanan, kembali lagi bersama kami di Fisheries Talks dan hari ini bersama saya Luna yang akan menemani Sobat Perikanan selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita sudah kedatangan 2 orang yang cantik-cantik nih, jauh-jauh dari Bali datang ke Yogyakarta ke Departemen Perikanan UGM, yaitu dari Duta Maritim Bali dan juga Kids Maritim Bali. Mungkin boleh perkenalkan dulu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo Sobat Perikanan, perkenalkan nama saya Niputu Devika Wulandari. Saya biasa dipanggil Vika. Di sini saya sebagai runner-up 2 Duta Maritim Bali 2024. Saya merupakan siswi kelas 1 SMA dan saat ini berusia 15 tahun. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Sobat Perikanan, nama saya Niputu Kenzi Denadevika, kerap dipanggil Kenzi. Saya berusia 11 tahun dan pada saat ini saya duduk di bangku kelas 6 SD. Dan saya sebagai runner-up 2 Kids Maritim Bali 2025. Oke, Vika dan Kenzi. Ya. Boleh nggak sih diceritain sedikit tentang aktivitas kalian di Duta Maritim ataupun juga di Kids Maritim? Mungkin boleh dari Vika dulu. Jadi aktivitas kita di Forum Maritim Bali sebagai Duta Maritim Bali dan juga Kids Maritim Bali itu kita bagi jadi 2 ya Kak ya. Itu ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Di mana jangka pendek ini itu kegiatan yang biasanya bisa kita ulangi lagi. Jadi kegiatan dalam jangka pendek itu kita sudah melakukan yang namanya beach cleanup, lalu ada juga menanam mangrove, menghadiri beberapa kegiatan kepemerintahan, dan juga kalau yang jangka panjang itu yang bisa seperti yang sudah fix gitu ya, seperti penobatan Duta Maritim tahun depan yaitu 2026, seperti itu untuk kegiatannya. Oke, mungkin dari Kenzi? Saya sebagai runner-up 2 Kids Maritim Bali 2025, saya biasanya mengikuti agenda rutin dari Forum Maritim Bali, contohnya seperti mengikuti kegiatan penobatan duta protein. Duta Protein. Yang terbaru. Iya. Nah, dari semua hal nih yang kalian pelajarin soal laut, ada nggak fakta yang paling menarik yang kalian pelajarin gitu, yang mengejutkan buat kalian? Oke, dari semua yang saya pelajari tentang laut, ada 2 fakta menarik yang membuat saya sangat kagum. Yang pertama yaitu laut menyediakan sumber protein dan juga menjadi rumah untuk terumbu karang dan ikan-ikan kecil. Dan juga laut menjadi paru-paru dunia karena dapat menghasilkan oksigen dari 50 hingga 80%. Nah itu kan fakta tentang laut ya yang dijelaskan oleh Kenzi. Yeah. Nah karena di kolaborasi Forum Maritim Bali dengan Universitas Gadjah Mada ini, kan saya sendiri membawakan topik mengenai mangrove ya Kak ya. Nah banyak banget orang yang belum tahu kalau kata pohon mangrove dan pohon bakau itu 2 hal yang berbeda. Jadi mangrove itu adalah ekosistem tumbuhan pesisirnya, sedangkan tadi pohon bakau itu adalah salah satu jenis dari mangrove. Itu seperti kita bisa bilang jenisnya Rhizopora. Jadi seperti itu. Mereka memiliki 2 perbedaan dan itu adalah fun fact yang menurut saya dan juga mengejutkan bagi saya gitu sih Kak. Ya, I see. Memang sih fun fact tentang mangrove dan bakau itu banyak banget yang belum tahu ya. Iya, betul. Terus nih menurut kalian, apa sih masalah terbesar yang dihadapin oleh kelautan Indonesia saat ini? Jadi kebetulan kemarin saya sendiri baru membaca gitu ya Kak, salah satu artikel dari Badan Riset dan Inovasi Nasional di mana mereka itu membuat seperti artikel mengenai laut seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, dan saya menemukan 2 opini dari permasalahan kelautan di Indonesia, di mana ada opini dari kelompok umur 30 tahun ke bawah ya, kayak kita anak-anak dan juga remaja ya Kak, jadi termasuk di sini, dan mereka itu lebih membahas mengenai isu polusi di laut. Contohnya itu karena sekarang apalagi kita sebagai warga Bali juga ya, jadi di pantai Bali itu udah semakin kotor, semakin banyak sampah. Jadi kita juga relate ya tentunya dengan informasi yang dikumpulkan ini. Ada juga pada yang bagian kedua itu kelompok 30 tahun ke atas, di mana mereka itu lebih membahas mengenai permasalahan isu ekonomi masyarakat pesisir. Jadi tentu permasalahan yang dibahas lebih kompleks, seperti itu sih Kak yang saya tahu. Kalau dari Kenzi, apakah ada lagi nih?
Dari yang saya ketahui, masalah terbesar yang dihadapi dengan Laut Indonesia pada saat ini yaitu yang pertama polusi sampah yang dimana warga tetap saja membuang sampah ke laut. Dan yang kedua yaitu penangkapan ikan secara besar-besaran yang dimana menggunakan alat peledak. Jadi dapat merusak terumbu karang. Oke, nah menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya nih, kalau kalian bisa jadi decision maker dalam sehari aja, apa kira-kira yang bakal kalian lakukan atau kalian ubah untuk menghadapi permasalahan tadi? Jadi jika saya mendapatkan kesempatan sebagai decision maker hanya sehari saja, saya akan menghimbau yaitu yang pertama untuk melarang keras untuk tidak membuang sampah ke laut, dan yang kedua yaitu melarang untuk menangkap ikan secara besar-besaran seperti menggunakan alat peledak. Oke. Jadi pengembangan jawaban dari Kenzi tadi itu kita juga sebagai generasi muda bisa melakukan 3 steps yang gampang, yaitu dari love, action, dan juga impact. Kenapa love? Sama dengan kita melakukan kegiatan yang kita sukai. Itu kan dimulai dari cinta ya Kak ya, dari Betul suka banget. untuk melakukan kegiatannya. Jadi setelah love ada juga action, yang dimana kita juga harus melakukan aksi. Nah kebetulan generasi muda ini kan sekarang lagi selalu bergandengan dengan perkembangan teknologi. Kita semua itu menggunakan yang namanya sosial media. Nah kebetulan kita dari Kids dan juga Duta Maritim Bali itu aktif membuat konten di sosial media, tentunya tentang awareness mengenai kelautan. Lalu setelah kita melakukan 2 steps yang awal, kita tentu bisa merasakan impact-nya, dan kita juga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti Oke, itu. keren-keren banget nih decisionnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kan banyak yang bilang kalau menjaga laut itu adalah tanggung jawab kita semua, apalagi kita juga sebagai generasi muda ya. Tapi menurut kalian apa sih langkah kecil yang bisa kita lakukan? Jadi langkah kecil yang bisa kita mulai itu dari rumah sih Kak ya. Jadi kita bisa melakukan pengolahan sampah dan juga agar kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu sekolah juga kita kenal sebagai rumah kedua ya Kak ya, betul? Betul kan sekali. rumah kedua. Jadi kita juga bisa mulai menggunakan atau membawa tumbler sehingga kita bisa mengurangi plastik sekali pakai. Itu sih Kak aksi kecil yang bisa kita mulai. Oke, kalau dari Kenzi? Langkah kecil yang biasanya saya lakukan di rumah yaitu untuk menggunakan air secukupnya dan juga membuang sampah sesuai jenisnya juga. Oke, berarti itu udah kebiasaan ramah lingkungan yang sering kalian lakukan juga ya? Ya, betul. Oke, I see. Terus gimana sih caranya kalian buat tetap semangat terus nih berjuang untuk lingkungan, terutama lingkungan laut Indonesia? Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita banyak nih yang belum sepeduli kalian gitu. Boleh Kenzi duluan? Boleh banget. Jadi cara Kenzi agar tetap semangat yaitu saya akan menjadikan diri saya sebagai contoh untuk lebih peduli dengan lingkungan. Kalau semangat saya sendiri untuk selalu mencintai lingkungan itu dari ajaran yang saya dapat dari kecil, tentunya di Bali sebagai gadis Bali ya Kak ya. Jadi ada filosofi di Bali yang dimana dibagi menjadi 3, itu namanya filosofinya adalah Trihita Karana. Tri itu adalah 3, hita itu adalah bahagia atau kebahagiaan, dan Trihita Karana adalah penyebab. Dimana Trihita Karana ini dibagi menjadi 3, ada parhyangan, pawongan, dan juga palemahan. Nah untuk parhyangan sendiri itu adalah hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Setelah itu untuk pawongan adalah hubungan harmonis manusia sesamanya, dan juga palemahan yang dimana hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Jadi dari ajaran ini tentunya Vika masih bisa semangat terus untuk mencintai lingkungan terutama laut. Oke, baru dengar nih aku Trihita Karana Trihita ya? Karana, Trihita. betul. Oke, selanjutnya apa harapan kalian terhadap generasi muda sekarang ini dalam menjaga laut dan juga sumber daya alam di Indonesia? Mungkin boleh dari Kenzi dulu deh. Baik. Oke. Jadi harapan Kenzi untuk generasi muda atau semua kalangan, Yes. ayolah kita menjaga lingkungan dan laut kita agar bisa dinikmati untuk sepanjang masa, bisa juga dinikmati untuk anak cucu kita nanti. Dan harapan Vika sama yang sampaikan oleh Kenzi tadi juga, kan tadi sudah menyampaikan tentang Trihita Karana. Jadi agar tidak hanya diimplementasikan di Bali, namun bisa diimplementasikan di seluruh dunia ataupun juga Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau ngajak kalian berimajinasi sedikit nih. Oke. Kalau kalian bayangin Indonesia 10 tahun ke depan, kira-kira laut kita bakal seperti apa kalau semisal semua anak muda itu mulai peduli dengan laut mulai dari hari ini? Jika generasi muda lebih peduli dengan lingkungan sedari dini, maka laut akan menjadi lebih kaya dan menjadi lebih terjaga, seperti terumbu karang tumbuh lebih baik dan juga ikan-ikan kecil dapat berenang dengan bebas. Oke, kalau dari Vika gimana nih?
Jadi generasi muda itu kan bagian dari change makers ya Kak ya. Jadi kalau kita mulai dari sekarang untuk mencintai laut, mulai menjaga kebersihannya, tentu kita bisa menuju ke masa depan yang lebih bagus dan lebih baik. Dan juga seperti yang di awal sudah saya jelaskan, tentunya bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti itu. Oke, nah terakhir nih, Oke. kalau kalian bisa sampein satu kalimat aja buat memotivasi sobat perikanan yang mendengarkan kita semua di podcast ini, kira-kira apa? Mungkin boleh dari Vika dulu deh. Pendengar sobat perikanan, jadi ada salah satu quotes yang bisa memotivasi kita semua, yaitu small action big impact. Tentu dari langkah kecil yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak yang baik. Oke, selanjutnya mungkin dari Kenzi. Oke. Jadi laut itu adalah jantung planet biru kita. Jadi jika jantung itu berhenti berdetak, maka kita akan merasakannya. So, if you care, let's save our world blue. For me and for you. Oke, Oke. for me, for you, for Yeah. everyone. Yeah. Oke. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman untuk bincang-bincang kita bersama Duta Maritim dan juga Kids Maritim yang cantik-cantik dan berprestasi ini. Selain belajar tentang lingkungan, tadi kita juga belajar sedikit nih tentang budaya di Bali, yaitu ada Trihita Karana. Betul. Memang penting ya teman-teman untuk kita semua menjaga lingkungan laut agar kedepannya untuk generasi muda yang akan datang masih bisa menikmati segala keindahan laut di Indonesia. Nah, segitu dulu untuk podcast hari ini bersama Duta Maritim dan juga Kids Maritim yang cantik-cantik nih. Sampai jumpa di podcast perikanan lainnya. See you! Bye sobat perikanan.